Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini kita masih dalam pembelajaran KD 3.6 yang membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian bank sentral, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral, pengertian sistem pembayaran, dan peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Dan sekarang kita lanjutkan 4 poin pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh bank sentral, menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai dan non-tunai, menjelaskan pengertian uang, dan menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang. Saja kita masuk pada materi penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh bank sentral. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada high value, transaksi yang bernilai besar dengan nominal lebih dari 100 juta. Yang kedua ada retail value, transaksi yang bernilai kecil dengan nominal kurang dari 100 juta. Untuk mengatur dan menjalankan transaksi tersebut ada 3 sistem yang bekerja. Yang pertama ada Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau disingkat dengan BIRTGS. Sistem BIRTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Tujuan dikembangkan sistem BIRTGS yaitu menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, dan aman kepada bank dan nasabahnya, memberikan kepastian settlement dan penata usaha dapat diperoleh dengan segera, menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh, meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya, mengurangi risiko-risiko settlement dan penata usaha. Yang kedua ada Bank Indonesia Scrapless Security Settlement System atau disingkat dengan BISSSS. BISSSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penata usaha surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. Pihak-pihak yang dapat menjadi peserta BISSSS adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, perusahaan efek, pialang pasar modal, dan lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Peserta BISSSS dapat memperoleh beberapa manfaat dengan menggunakan sistem ini. Yang pertama, mengurangi waktu, biaya, dan sumber daya manusia dalam penyelesaian transaksi, mengurangi resiko penyelesaian transaksi surat berharga, meningkatkan transaksi pasar sekunder surat berharga. Yang ketiga ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia yang disingkat dengan SKNBI. SKNBI yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Manfaat dari SKNBI yaitu mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah.
mendapatkan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Lalu ada pengertian alat pembayaran tunai atau uang dan non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran dengan memakai uang kartal, yaitu dengan uang kertas dan uang logam. Alat pembayaran tunai berupa uang kartal masih berperan penting dalam lalu lintas pembayaran dalam transaksi sehari-hari yang tentu saja bernilai kecil. Lalu ada alat pembayaran non-tunai, alat pembayaran dengan tidak memakai uang kartal yang terdiri atas cek, biljet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Selanjutnya kita masuk pada alat pembayaran tunai atau uang. Di sini kita akan membahas pengertian uang. Menurut Albert Gellerhart mendefinisikan uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Maka dari itu uang adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Uang merupakan bagian yang demikian besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada fungsi uang. Secara garis besar uang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terbagi menjadi dua, yaitu uang sebagai alat ukur atau alat tukar. Fungsi uang sebagai alat ukur atau alat tukar merupakan fungsi utama uang karena dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Yang kedua, ada uang sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan menentukan nilai atau harga suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada fungsi turunan. Yang pertama ada uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, dan sebagai standar pencicilan utang. Lalu ada jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan bahan. Di sini ada uang logam dan uang kertas. Uang logam biasanya terbuat dari emas ataupun perak. Emas dan juga perak dipilih sebagai bahan dasar pembuatan jenis uang logam karena memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Lalu uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas ialah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas ataupun bahan lainnya yang menyerupai kertas. Lalu ada berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Di sini ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Lalu uang giral. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Selanjutnya berdasarkan nilai. Di sini ada bernilai penuh dan tidak bersifat penuh. Arti dari uang yang bernilai penuh ialah nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam mulia yang terbuat dari emas ataupun perak. Lalu yang dimaksud dari nilai tidak penuh yaitu bahwa nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Untuk nilai yang bersifat tidak penuh biasanya terdapat pada uang kertas.
Lalu berdasarkan kawasan, di sini ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Untuk uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu saja, seperti mata uang rupiah yang bisa digunakan di negara Indonesia saja, tidak bisa di negara lain. Lalu ada uang regional, berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan sebagainya. Setelah itu ada uang internasional. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, seperti US dollar. Selanjutnya ada syarat uang. Uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat. 7 syarat itu seperti ada jaminan. Ada jaminan ini diartikan harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu diterima secara umum. Diterima secara umum yaitu kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar penimbun kekayaan atau pembayaran hutang. Lalu nilainya stabil, artinya tidak naik turun supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Mudah disimpan, berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Harus sesuai dengan yang kita punya. Lalu mudah dibawa. Mudah dibawa ini berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lainnya. Tidak mudah rusak agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Dan mudah dibagi. Mudah dibagi ini berarti bahwa uang tersebut mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.